Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita bersama. Yang saya hormati dan saya muliakan hadir Bapak Kiai Haji Endang Badar Rahman, ada Kiai Khomisan, ada Kiai Sodikon, ada Kiai Tohirin, dan para kiai-kiai lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus akhinal kiram Bapak Kiai Hasan Munadi beserta jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Raya Al-Mukhlisin ini, para ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kita rizki yang banyak. Allah berikan kita rizki yang berkah. Amin. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Para ibu, para bapak, langsung saja karena ini temanya kuliah 7 menit. 70 menit. Kalau di TV One itu maksimal 8. Oh, ini lebih banyak 7 menit. Para kiai, para hadirin, mohon maaf sebelumnya saya tidak menggurui. Tapi malam ini judul kita, tema kita adalah membahas tentang malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini yang saya jelaskan, bulan Ramadan ini menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi bulan Ramadan ini menjadi mulia karena peristiwanya. Peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan sampai-sampai kita terkena kewajiban melakukan ibadah puasa. Karena di bulan Ramadan ada peristiwa besar, peristiwa diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang keseluruhan secara global dari lauhun mahfud ila sama'id dunia, dari lauhun mahfud ke langit dunia, ataupun Al-Quran yang Allah turunkan dari langit dunia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kali penurunan Al-Quran itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Karena saking mulianya Al-Quran, agungnya Al-Quran, sampai kita terkena kewajiban melakukan ibadah puasa karena mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Maka Rasulullah Muhammad SAW setiap mengagungkan sesuatu beliau berpuasa. Beliau berpuasa di hari Senin. Rasul berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa kau berpuasa di hari Senin? Rasul menjawab, karena aku mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku. Kata Nabi, hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku diangkat menjadi Rasul, hari Senin aku haji. Karena aku mengagungkan hari kelahiranku, maka setiap hari Senin aku melakukan ibadah puasa karena memuliakan hari kelahiran aku. Ibu, Rasulullah Muhammad setiap Senin ulang tahun puasa. Orang sini kalau ulang tahun puasa apa makan-makan? Wah, pantesan gemuk-gemuk.
Rasul puasa di hari Kamis. Ditanya lagi, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Kamis? Rasul menjawab, karena hari Kamis itu hari diangkatnya amal. Maka di Masjid Al-Mukhlisin, di masjid kami, di pesantren Al-Wasilah, itu kalau hari Kamis kita adakan istighosah. Kamis malam Jumat istighosah, tahlil, orang NU begitu. Tradisinya tahlil. Karena setiap hari Kamis amal itu diangkat. Maka Nabi Muhammad setiap hari Kamis berpuasa. Beliau menjawab, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ibu-ibu suka puasa hari Kamis? Oh enggak. Enggak, ngemis enggak ya? Oh gitu, ya. Ibu bapak, nanti waktu kita habis, nanti saya di-cut sama Ki Hasan. Para hadirin dimuliakan, begitu banyak pembahasan tentang nuzul Quran. Tapi malam ini nggak banyak-banyak karena ibu-ibu udah pada siap-siap. Tadi udah dapat kupon hadiah udah. Pinter aja Ki Hasan. Emang kalau nggak dipancing pakai kupon susah suruh berangkat ke masjid ya. Para ibu, Al-Quran itu, saya ulangi, Al-Quran itu turun 2 kali penurunan. Penurunan Al-Quran pertama dari Lauhun Mahfud ke langit, ngaji dulu ngaji bu ya. Dari Lauhun Mahfud ke langit dunia, ini penurunan Al-Quran secara lengkap, secara keseluruhan, secara global, lengkap. Ada 6.666 ayat menurut pendapat Al-Imam Ghazali. Ada 1.000 ayat amar, ayat perintah. Ada 1.000 ayat larangan. Ada 1.000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1.000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1.000 ayat wa'du, ayat janji. Ada 1.000 ayat amsal, ayat kisah. Ada 500 ayat hukum. Dan ada 100 ayat doa. Dan ada 66 ayat nasi dan mansuh. Itu turun lengkap dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Ulangi, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat anjuran, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat janji, ada 1.000 ayat kisah, 500 ayat hukum, 100 ayat doa, 66 ayat nasi dan mansuh. Yang pojok bunyi. Ulangi. Apa enggak? Itu lengkap diturunkan ke langit dunia. Ibu, penurunan Al-Quran, ngaji-ngaji nih, penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, ini disebut dengan malam Lailatul. Mudah-mudahan nih di akhir Ramadan, di tanggal malam 17 sekarang ya, insyaallah puasa siangnya, malamnya kita hidupkan, kita kejar malam Lailatul Qadar. Insyaallah siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, maka takdirnya dirubah oleh Allah. Amin. Yang tadinya miskin langsung jadi kaya. Amin. Yang tadinya umurnya 50 tahun dipanjangin sampai kiamat, jangan mati-mati. Amin. Oh kasihan anaknya. Lailatul Qadar itu malam terbaik. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita paling tidak kecipratan lah. Nih kita kumpul sama orang-orang alim, kita kumpul dengan para alim ulama, duduk di masjid, melakukan ibadah salat isya dan salat raweh. Insya Allah berkumpulnya kita bukan hanya di dunia, tapi kita disambungkan sampai negara akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ibu hadirin dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, nih judulnya Nuzul Quran. Quran sudah disimpan di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, usia berapa Rasul menerima wahyu Al-Quran pertama? 40 tahun. Baik. Rasulullah Muhammad itu manusia yang dipilih oleh Allah. Perhatikan. Bukan hanya jasad dan fisiknya saja, bahkan nasab Rasulullah Muhammad pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad punya ayah. Ayahnya bernama Abdullah. Namanya Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya
Siapa? Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Namanya Hashim. Hashim punya bini, punya istri namanya susah amat. Jawab aja Bu Hashim. Kalau nggak tahu jawab Bu Hashim, karena bininya RT pasti dipanggil Bu RT. Bininya RW dipanggil Bu RW. Bininya Hashim namanya. Nah gitu, diajarin biar cepet pinter. Hashimnya istri namanya Salma. Namanya Salma. Salma wanita asli dari Madinah, Yasrib. Ini sejarah nih Bu ya. Hashim menikah dengan Salma, punya anak Syaibah Abdul Muttalib. Hashim punya ayah namanya, ayahnya namanya Abdi Manaf. Namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf ke atas punya ayah namanya Kusoi. Namanya Kusoi. Kusoi ke atas punya ayah sampai dengan Quraisy. Quraisy itu nama aslinya Fihr. Maka tadi kita baca ya, ada surah Li'ila fi Quraisy. Quraisy itu suku terhormat. Suku terhormat. Sampai ada di dalam Al-Quran Li'ila fi Quraisy. Quraisy punya ayah namanya Kinanah. Namanya Kinanah. Kinanah ke atas punya ayah sampai dengan Ma'adi. Ma'adi ke atas sampai dengan punya ayah namanya Adnan. Adnan punya ayah namanya sampai dengan Ismail. Ismail ke atas punya ayah namanya Ibrahim alaihis salam. Maka Rasulullah Muhammad itu syariatnya, para hadirin, ajarannya banyak yang mengikut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis. Apa saja? Kurban, sunat, khitan, apalagi? Oh ya, haji. Mudah-mudahan kita yang kumpul malam ini bisa berangkat haji semua. Amin. Minimal kalau nggak bisa berangkat haji, berangkat umrah. Ya Rabbal, insyaallah. Ibu bapak, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang disebut dengan Khalil. Ibu, perhatikan. Ini jasanya orang tua, luar biasa. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang disebutkan dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah itu adalah seorang nabi yang punya rasa cinta kepada Allah. Cintanya tidak mampu dihalangi dengan cinta kepada apapun. Saya ulangi. Cinta seorang Nabi Ibrahim, cintanya kepada Tuhannya Allah tidak mampu dihalangi oleh cintanya kepada apapun. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada anaknya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Takhalli, Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli bermakna cintanya mendarah daging hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu cinta nggak sama Allah? Jawab yang kompak, cinta nggak sama Allah? Sama duit? Memble, pret. Ulangi, cinta nggak sama Allah? Sama duit? Rumah bagus, mobil bagus, motor bagus, sebuah cinta. Tapi Nabi Ibrahim nggak bisa. Maka ketika Allah uji Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ismail, dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Tidak mampu dikalahkan cinta kepada dunia, tidak mampu dikalahkan cinta kepada anaknya, tidak mampu dikalahkan cintanya kepada istri dan keluarganya. Maka buka dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tandus kering kerontang, ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini sejarahnya ada di dalam Al-Qur'an. Ada.
Maka Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan, Al-Amin yang dapat dipercaya, yang tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Turun Al-Quran berangsur-angsur usia 40 tahun. Turun pertama kali bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama sepakat tuh. Ada yang bilang tanggal 27, ada yang bilang tanggal 25. Ulama di Indonesia sepakat nuzulul Quran malam itu pada tanggal 17 Ramadan. Berarti malam ini Bu ya. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada malam nuzulul Quran. Amin. Ya Rabbal. Tadi dulu belum selesai. Sampai jam 10 saya ceramah di sini. Tenang aja, tenang. Udah nggak betah banget sih duduk. Ntar belum. Baru intermezzo. Para hadirin, dikit lagi. Al-Quran itu sebagai tali penyambung kita dengan Allah. Ibu, Al-Quran itu sebagai tali penyambung kita dengan Allah. Rasul meninggal dunia tidak meninggalkan harta. Rasul meninggal dunia tidak meninggalkan benda, tidak meninggalkan yang lain. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran turunnya di Mekah, Madinah, atau Al-Quran turun di Pluit? Saya mau nanya. Ya, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Tapi ibu bisa baca Quran? Bisa baca Quran? Bisa lihat Quran? Kok sampai ke sini? Pasti ada yang bawa. Siapa yang bawa? Yang membawa Al-Quran yaitu para ulama, pewaris Nabi. Ibu, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, betul? Dimakamkan di Madinah. Tapi Nabi Muhammad masih punya pewaris. Siapa pewarisnya Nabi? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama, yai, ustaz, guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang Quran. Beliau-beliau inilah pewaris Nabi, sehingga kita kenal Quran di penjaringan, kita bisa membaca Al-Quran berkat perjuangan pewaris Nabi. Alhamdulillah. Terakhir, ibu, Nabi Muhammad punya anak laki-laki, anaknya wafat semua yang laki-laki. Nabi Muhammad sejak lahir pun seorang yatim, anak yatim. Nabi Muhammad anak yatim, meninggal ayahnya di Abwa, usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Usia 50 tahun lebih sedikit, Abu Talibnya meninggal dunia. Istrinya Khadijah meninggal dunia. Orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah wafatkan orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah? Jawabannya tahun depan insyaallah kita buka. Rasulullah Muhammad meninggal, dimakamkan di Madinah. Beliau punya anak laki-lakinya wafat. Nah, ini juga muncul pertanyaan nih, kenapa anak laki-laki Nabi itu wafat? Ada anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali sebagai ahlul bait keluarga Nabi. Punya anak kembar namanya Hasan wal Husain. Ada tuh ya? Ya Thaibah, ya dawal, ya nashtaqna lik, wal hawa nadana, wal hawana asyadil Husaini ilan. Apal nggak? Apal kagak?
Tapi coba saya uji nih. Waktuku kecil, aku nggak tahu. Itu apa romantik tuh? Punya cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Perhatikan. Kita sampai kenal Islam kita kenal Quran di sini. Hasan wal Husain. Husain nanti dibunuh. Kepalanya dipenggal, jasadnya dicabik-cabik. Saya pernah datang ke sana, Kiai, namanya Masjid Husain. Entah itu asli atau bukan. Saya datang ke Mesir. Tahu nggak Mesir, Bu? Mesir, tahu nggak Mesir? Muara Angke. Mau sono dikit tuh Muara Angke. Saya pernah datang ke Mesir, saya pernah datang ke Jordan, saya pernah datang ke Oman, saya pernah datang ke Israel, saya pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Abu Dhabi, saya pernah kunjungan ke beberapa negara, nganterin orang. Kalau nggak nganterin orang nggak ke sono. Ada kepala Husain yang di sana, ibu bapak. Pentingnya malam nuzul Quran biar kita tahu betapa dahsyatnya kita sampai bisa kenal Quran. Perjuangan orang-orang dulu, para ulama-ulama, guru-guru kita dan para kiai. Betul apa betul? Mereka yang berjuang susah payah, mereka yang banting tulang, mereka yang melawan penjajah, mereka yang melawan musuh-musuh Islam. Kita sekarang enak, alhamdulillah, masya Allah. Ayahanda kami almarhum Kiai Dasugadan sering cerita Wahab, orang zaman dulu ketika berjuang melawan penjajah, Bu, makanya kiai zaman dulu itu sakti. Kenapa sakti? Karena kiai zaman dulu kiainya itu kalau siang puasa aja. Kalau siang puasa, tirakat, kata orang Jawa, tirakat, ngerti tirakat? Tirakat riyadhah. Topo, nyetopo, ngurangin makan, ngurangin tidur. Maka zaman dulu kiainya kurus-kurus. Kenapa? Siangnya puasa, malamnya melek. Itu kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman sekarang, gunduk-gunduk, barangan. Oh, gemoy. Puasa enggak, tidurnya banyak. Makanya ulama zaman dulu, kiai zaman dulu, saya dikasih tahu buka sejarah oleh ayah saya, itu ketika berjuang melawan mereka penjajah-penjajah, itu sakti, Bu. Enggak pakai senjata tapi pakainya doa. Tadi dikatakan oleh Kiai Endang Badarudin, doa itu senjatanya orang Islam. Senjatanya orang Islam. Lihat, para ulama zaman dulu dengan doanya luar biasa, tapi dibarengin dengan tirakat dan riyadhah. Perhatikan, puasa, nggak makan, nggak minum, malamnya melek. Ayah saya cerita, itu kiai zaman dulu saking saktinya, zaman penjajahan, kalau ditembak oleh Belanda, itu nggak mati. Saya nanya, Pak, kenapa nggak mati? Nggak kena. Kalau kena ya nggak tahu. Nah, ilmu yang supaya nggak kenanya ini yang susah. Orang saya dikasih ilmu oleh ayah saya, Wahab, ya Pak. Kalau ada orang laki-laki punya istrinya bawel, bener. Ada nggak ibu-ibu bawel di sini? Banyak, rata-rata bawel. Itu doanya kiai zaman dulu. Ambil air, istrinya lagi tidur, bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem, buntute mangap, cangkeme mingkem. Ngerti nggak? Cing calingkem, buntute mangap, cangkeme mingkem. Mingkem istri saya yang namanya Warsem. Mingkem si Warsem berkah la ilaha. Itu ditiupin di air, istrinya lagi tidur, bapak kumur-kumur terus sembur ke mukanya. Buah. Insya Allah bangun tidur bininya ngamuk. Bukannya berhenti, bapaknya malah ngamuk. Itu benar. Ada lagi ilmu begini. Saya pernah coba ini ilmu. Ilmunya wali, Bu. Di daerah Purwakarta, Kiai, itu ada daerah angker di ujung gunung. Itu katanya tempat petilasannya Prabu Siliwangi. Nah, saya kebetulan orang Cirebon, jadi saya agak berani. Wah, nggak ada yang berani situ. Kalau datang ke situ bisa pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dikasih doa oleh guru saya alumni Babakan Ciwaringin Cirebon.
Wahab kalau ada tempat-tempat yang angker bacanya begini. Gimana Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sangka marasa jin merkayangan elailu banaspati gendru tek tek kemang mang wewe besi serani pocong suster ngesot sundal. Ini bener. Ojo marak-marak ingsun anak putune Kikri berkah la ilaha. Itu ilmunya Kiai. Zaman dulu Kiai itu nggak pakai wujud yang banyak-banyak, enggak. Kiai Endang Badarudin hijab nasrani luar biasa. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Makhrus Ali itu kalau doa itu kalau doa begitu. Kiai Makhrus itu sama dengan saya orang Cirebon. Beliau dari Gedongan. Ibu Bapak hadirin sampai gara-gara sendal bolong ya Bu ya. Ulama-ulama pewaris-pewaris Nabi, nuzul Quran yang kita angkat sebetulnya bukan hanya turunnya Al-Quran, tapi bagaimana Al-Quran itu nuzul sampai kepada kita. Alhamdulillah, sampai kepada kita. Hasan Hussein punya anak keturunan. Hussein dipenggal kepalanya di Karbala, peristiwa Karbala, kepala dipenggal sampai jasadnya tidak bisa dikafankan. Hussein juga dibawa lari, diselamatkan, punya anak keturunan. Nah, anak keturunannya ini yang terus melanjutkan. Bu, terakhir, di sini ada orang Jawa nggak? Hah? Oh banyak. Sunda ya Sunda. Ada di ayah di Sunda. Sunda di mana Bu? Tasik. Oh Cianjur, ayah Cianjur. Tapi kene. Jawa no Jawa. Wong Tegal, wong Tegal, wong Cilacap, orang apa-apa kenyongnya kencot. Oh Indramayu ada, itu kampung ibu saya. Hasan itu juga diselamatkan. Terus anak keturunannya ada, namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin. Itu nasabnya bersambung sampai dengan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Hasanuddin ini ulama, tinggalnya di Baghdad. Tahu nggak Baghdad? Nah, amanah. Ini satu malam tidur mimpi. Hasanuddin mimpi. Begitu mimpi, di dalam tidurnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pengen ketemu sama Rasulullah dalam tidurnya? Dibaca tuh salawat nari, Allahumma salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil. Dibaca, apal enggak? Ya. Hasanuddin di dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Hadisnya sahih, man ra'ani fil manami faqad haqqa. Kata Nabi, siapa orang yang berjumpa di dalam tidurnya berjumpa dengan aku, kata Nabi, maka benar dia itu bertemu dengan aku. Fa innahu la yatamassalu syaitan nabi, karena setan enggak bisa nyerupa jadi nabi, enggak bisa. Setannya enggak bisa nyerupa jadi nabi. Apa mimpinya? Ketemu sama Rasulullah Muhammad, diperintah oleh Rasulullah Muhammad, Hasanuddin, sebarkan Islam ke Nusantara. Ibu, sebarkan Islam ke Nusantara. Ini saya buka di TV One, ada judulnya, adalah nanti dilihat di YouTube-nya. Ini saya bahas di TV One. Sebarkan Islam ke Nusantara. Tanpa pikir panjang, di dalam mimpi mendapat perintah dari Rasul, berangkat dari Baghdad naik perahu, belum ada KRL. Naik perahu, mendarat di wilayah Champa. Ibu, tahu nggak Champa? Champa itu sekarang menjadi negara perbatasan Singapura, Malaysia, Vietnam. Itu Champa. Di situ ada banyak kerajaan-kerajaan Islam yang diislamkan oleh Syekh Ibrahim. Hasanuddin datang ke Syekh Ibrahim, bertanya, mana ada yang sudah pada hafal Quran? Diislamkan di sana. Raja-rajanya Islam, kesultanan-kesultanannya Islam. Ada salah satu sultan punya anak perempuan. Masya Allah, ini anak perempuan raja, anaknya raja ini orangnya cakep banget, persis kayak ibu-ibu di depan saya deh. Amin. Cuma bedanya tipis.
Kalau orang campak, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang sini bibir mancung, hidung besek. Ini wanita putri raja, ini sejarah loh, bukan dongeng. Namanya Subang Larang. Namanya Subang Larang. Nyai Mas penata agama Pesambangan. Nyai Ratu Subang Larang ini orangnya cantik, ibu. Orangnya cantik, bacaan Qur'annya hebat. Hafal Qur'an. Hafal Qur'an 30 juz, sekian ayat, sekian surat itu hafal semua. Hafal semuanya Mas Ratu Subang Larang. Dibawa oleh Hasanuddin. Pertanyaannya, mengapa wanita cantik yang hafal Quran yang dibawa? Satu, menyebarkan Islam ke Nusantara tidak cukup dengan Quran, tapi perlu juga tampang. Menyebarkan Islam ke Nusantara tidak cukup dengan Quran, tapi juga perlu dengan tidak hanya dengan syariat. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW mengapa menikah dengan Khadijah, seorang wanita janda yang kaya? Karena ternyata Allah punya mau agar kekayaan Khadijah dijadikan sebagai media untuk mendukung dan menunjang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Karena berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu mau sini mau doa duit duluan, nggak ada duitnya membleh. Betul apa betul? Di bawah ini wanita cantik yang hafal Quran. Kenapa cantik? Karena Hasanuddin tahu bahwa di Nusantara rajanya itu belum ada raja Islam. Rajanya Hindu dan Buddha. Dan raja itu nggak boleh lihat ada perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik, mau bininya siapa, mau anaknya siapa, kalau raja mau diambil. Maka yang dibawa wanita cantik. Dibawa ke daerah Kerawang, bikin pesantren, tugasnya baca Quran, menghatamkan Quran. Terdengar di Nusantara bahwa ada wanita cantik di Kerawang, raja mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara maka berhak mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dimenangkan oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Ini nih kisah wali nih. Prabu Siliwangi agamanya Buddha, punya ilmu namanya Hong, singkatnya sejarah. Prabu Siliwangi naksir kepada Nyai Mas Ratu Subang Larang, ingin melamar Nyai Mas Ratu Subang Larang, sambil berkata, datang ke pesantrennya Hasanuddin sambil berkata, ketok pintu, datang tuh, Bu, Ibu, ini Prabu Siliwangi ketok pintu ke pesantren, tok 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 tok, Nyai. Keluarnya Mas Ratu Subang Larang, anjen saha, engkau siapa? Dijawab, saya Prabu Siliwangi. Ada apa perlu kesini? Saya perlunya melamar engkau, akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Lihat jawabannya. Kakang Prabu, saya mah perempuan, siapapun yang mau melamar saya mau. Tapi yang penting syaratnya cocok. Ngomong neng, pengen apa? Pengen emas? Enggak, udah ada Mas Sodikon paling gede di sini. Permata bilang enggak. Terus kamu mintanya apa? Aku mintanya datangkan untukku kalung lintang kerti berjajar 100 sebagai syarat menikah. Prabu Siliwangi mendapatkan kalung itu. Ketika mendapatkan kalung itu, Prabu Siliwangi disyahadatkan. Ini panjang lagi nih, oleh seorang syekh, disyahadatkan masuk Islam. Karena sebetulnya yang diminta oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang itu permintaannya agar Prabu Siliwangi menjadi seorang muslim. Tapi dengan cara yang halus, sudah menjadi muslim, ibu, boleh nggak dinikah Nyai Mas Ratu Subang Larang? Boleh. Dinikah oleh Prabu Siliwangi, dibawa ke Pajajaran, punya anak 3. Yang pertama namanya Raden Walang Sungsang, yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, yang ketiga namanya Pangeran Sengara. Perhatikan, dari Walang Sungsang
menikah dengan Nyai Endang Gelis, punya anak namanya Pakungwati. Dari Pakungwati nanti melahirkan ulama-ulama besar yang sampai ke Banyuwangi, sampai ke Nusantara. Dari Rara Santang menikah dengan Sultan Abdullah orang Mesir, namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud. Mim Bani Israel punya anak dua, yang pertama namanya Syarif Hidayatullah, yang nomor dua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah mencari jati diri, mencari uangnya, datang ke Nusantara, menyebarkan Islam sampai ke tanah Jakarta, menyebarkan Islam. Menikah dengan Putri Ongtin dari Cina, punya anak namanya Raden Kuningan, sekarang menjadi Kabupaten Kuningan. Menikah lagi dengan Nyai Kawunganten, putra Raja Surasowan, keturunan dari Pucukumun. Itu Syarif Hidayatullah punya anak laki-laki namanya Pangeran Sabak Kingking, yang kita kenal dengan Maulana Hasanuddin. Terus menyebarkan sampai ke seluruh Nusantara, itu berkat perjuangan ulama kiai, penghafal Quran. Ini yang saya maksud. Ayo malam nuzul Quran kita berterima kasih kepada para ulama-ulama, para pendahulu kita. Tanpa perjuangan mereka tidak mungkin kita kenal Islam, tidak mungkin kita kenal dengan Al-Quran. Yang singkat, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.